Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 2002010088 dari PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran di kelas 3 SD Negeri 27 Lebang. Untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Tugas dan tanggung jawab seorang guru mengelola pengajaran dengan efektif, dinamis, efisien, dan positif dengan ditandai adanya keterlibatan aktif antara dua subjek pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta membina dan membimbing, sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Di sini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina baca tulis Al-Quran. Adapun judul proposal penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran kelas 3 di SD Negeri 27 Lebang. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran kelas 3 di SD Negeri 27 Lebang. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peningkatan baca tulis Al-Quran setelah penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran kelas 3 di SD Negeri 27 Lebang. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran kelas 3 di SD Negeri 27 Lebang. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran setelah penerapan model pembelajaran talking stick dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran kelas 3 di SD Negeri 27 Lebang. Terus selanjutnya kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu Heni Kurniawan dari skripsi Universitas Islam Riau tahun 2020 dengan judul penerapan contoh pembelajaran talking stick untuk menaikkan pemahaman peserta didik di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 sekolah menengah pertama Al-Ulum Islamic School Pekanbaru. Penelitian yang kedua Putri Nabilah dari skripsi UIN Makassar 2020 dengan judul penerapan model cooperative learning tipe talking stick pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Negeri Tua Kota Makassar. Yang ketiga yaitu Yogial Supadi dari skripsi IAIN Bengkulu tahun 2018 dengan judul penerapan contoh pembelajaran talking stick untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 sekolah menengah pertama 31 Seluma. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Persamaan di antara ketiga penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran talking stick, sedangkan perbedaan penelitiannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu perbedaan waktu, metode, dan metode penelitian.
selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, model pembelajaran. Kerangka konseptual yang dikenal dengan model belajar mengajar menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pembelajaran siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya pada saat pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua yaitu model pembelajaran talking stick. Model pembelajaran talking stick termasuk salah satu contoh pembelajaran kooperatif. Taktik pembelajaran ini dilakukan menggunakan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mengkaji materi pokok. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu guru membagi kelas pada beberapa kelompok. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk satu materi. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang tidak sama dengan kelompok lain. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan. Selanjutnya, guru menyampaikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan. Dan yang terakhir, guru memberikan penilaian dan penutup. Terus guru pendidikan Islam. Guru ialah yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. Pengertian baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan ialah wahyu Allah, yang artinya sumber primer ajaran Islam serta istilah. Sedangkan Al-Quran ialah buku suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam sampai akhir zaman nanti melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berarti bacaan. Selanjutnya, metode membaca Al-Quran. Ada 5 metode, yaitu At-Tahqiq, Al-Harf, yang ketiga At-Takwir, yang keempat Al-Hidayah, dan yang kelima yaitu Talaqi. Selanjutnya kerangka pikir. Jadi di sini kondisi awalnya itu kurangnya baca tulis Al-Quran. Kita melakukan tindakan untuk meningkatkan baca tulis Al-Quran melalui model pembelajaran talking stick. Di sini melakukan 1 sampai 3 siklus. Yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terus kondisi akhirnya yaitu model pembelajaran talking stick meningkatkan baca tulis Al-Quran. Hipotesis tindakan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah jika model pembelajaran talking stick dilaksanakan, maka dapat meningkatkan baca tulis Al-Quran kelas 3 pada sekolah dasar negeri 27 Lebang. Selanjutnya kita masuk di bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki peran penting dan strategis dalam menaikkan kualitas pembelajaran bila dilaksanakan dengan baik. Adapun prosedur penelitian, subjek penelitian ini yaitu siswa pendidikan agama Islam di SD Negeri 27 Lebang. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022, yaitu bulan Februari sampai Maret. Terus lokasi penelitian ini dilakukan pada SD Negeri 27 Lebang, Kecamatan Wara tahun ajaran 2022. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian tindakan kelas ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, sasaran penelitian. Sasaran penelitian atau objek penelitian yaitu peserta didik kelas 3 SD Negeri 27 Lebang pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Instrumen penelitiannya yaitu menggunakan RPP,
post test, lembar validasi. Adapun teknik pengumpulan data melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Terus kita masuk pada analisis data. Yang pertama, untuk mencari nilai rata-rata dari hasil belajar diperoleh peserta didik, maka digunakan rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai yang ada dibagi jumlah frekuensi yang ada. Terus yang kedua, untuk menghitung persentase ketuntasan belajar peserta didik, maka digunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase sama dengan frekuensi dikali jumlah seluruh peserta didik. Adapun persentase keberhasilan belajar siswa, tingkat keberhasilannya yaitu di atas 80% klasifikasinya sangat tinggi, 60-79% klasifikasinya tinggi, 40-59% klasifikasinya sedang, 20-39% klasifikasinya rendah, di bawah 20% klasifikasinya sangat rendah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.